Yang kedua, itu. Saya lupa. Tadinya saya udah mau nanya, udah record dulu. Tapi nggak apa-apa, ala kulli hal. Saya ulangi sedikit. Tahapan analisis itu ada tiga. First stage. First stage-nya itu kebanyakan bagian dari inspectional reading, mulai dari pemilihan tipe, genre, bidang studi. Yang kedua, kita harus menyatakan dalam satu kalimat atau satu atau satu atau lebih dari satu kalimat menjadi sebuah concise paragraph, menjadi sebuah paragraf untuk buku itu ngomongin apaan, what the book is about. Yang ketiga, kita bikin structure-nya, kita outline the book's structure from major to minor, dari bagian yang inti ke bagian yang partikular, dari bagian yang universal ke bagian yang partikular. Partikular. Terus kita nyatakan masalahnya apa, background problem. Nah ini tambahan. background problem ini, background problem ini tambahan. Mulai kita mau apa? Mulai kita mau bahas masalah, mau menganalisis buku, dinyatakan main problem siapa, apa sih yang mau diselesaikan sama penulis itu lewat buku ini, gitu. Oke, kita lanjut baca dulu. Okay, Monggo, number Bila. two, second stage, interpreting the author's message. Tahap kedua, menafsirkan pesan-pesan penulis. At this stage, our main task is to grasp the sense of the text, that is, the author's central message. Dalam tahap ini, tugas utama kita adalah untuk memahami atau menangkap esensi dari teks, yaitu pesan utama penulis. For if we gain many things from a book but fail to capture its essence, then in truth we have not really read it, or nor have we profited from it. Karena jika kita mendapatkan banyak hal dari sebuah buku tapi gagal menangkap esensinya, maka sesungguhnya kita belum benar-benar membaca dan juga belum mendapatkan manfaatnya. Everything else is secondary to this. Segala sesuatu yang lain itu sifatnya sekunder atau nomor dua. The sense is the central idea the author truly intends to communicate. Esensinya adalah gagasan utama yang penulisnya ingin sampaikan, yang ingin dikomunikasikan oleh penulisnya. To grasp it is to understand the author. To convey it correctly is to do justice to the act of reading. Memahaminya berarti memahami penulis, menyampaikannya dengan benar berarti memberikan keadilan pada kegiatan atau tindakan membaca. Analogically speaking, it is like listening to someone who entrusts you with an important message to convey to another. Secara analogi, ini seperti mendengarkan seseorang yang mempercayakan Anda dengan pesan penting untuk disampaikan pada orang lain. If you get many of his words but miss the central point, then in truth you have not listened. Therefore, nor have you understand him. Jika kamu memahami banyak kata-katanya, tapi melewatkan central poin utamanya atau pesan utamanya, sebenarnya Anda belum mendengarkan dan karenanya Anda belum memahaminya. Consequently, when you pass the message on, you will only transmit misunderstanding. Akibatnya, ketika kamu menyampaikan pesan tersebut, kamu hanya menyampaikan kesalahpahaman, misunderstanding. Although you might say a lot of things, you in reality fail to convey what truly matters. Meskipun mungkin kamu
bisa mengatakan banyak hal, tapi pada kenyataannya kamu atau Anda itu gagal menyampaikan apa yang sesungguhnya penting, yang benar-benar penting. The reader must remember that an idea priorly exists in the mind, yet it naturally tends to articulate in words or expressions. Pembaca harus mengingat bahwa sebuah ide terlebih dahulu ada dalam pikiran, namun secara alami akan cenderung diartikulasikan dalam kata-kata atau ekspresi. Once articulated and directed toward a particular audience for a specific purpose, it becomes a message. Sekali atau setelah diartikulasikan dan diarahkan, disampaikan kepada audiens tertentu untuk tujuan tertentu, ide tersebut menjadi sebuah pesan. Thus, identifying the expressions that carry this essential message is of utmost importance and constitutes a vital part of analytical reading. Thus, dengan demikian, mengidentifikasi ekspresi yang membawa pesan penting ini sangat penting dan merupakan bagian yang paling penting, yang sangat penting atau bagian vital dalam analytical reading. To claim that we have grasped the author message is to claim that we have understood the author. Mengklaim bahwa kita itu telah memahami pesan dari penulisnya berarti adalah mengklaim bahwa kita telah memahami penulisnya. I call this process the atomic method of reading. Saya, maksudnya penulisnya ya Pak Yogi, menyebut proses ini sebagai metode membaca atomik atau mungkin lebih enak disebut atomic method of reading. Analytical reading, in fact, could rightly be described in such manner. Analytical reading atau membaca analitis sebenarnya dapat digambarkan dengan cara seperti itu. The atomic method of reading is a method that first eliminates what is not essential and second preserves only the essence. Atomic method of reading atau membaca atomik adalah sebuah metode yang menghilangkan hal-hal yang tidak esensial, itu yang pertama, dan yang kedua adalah mempertahankan esensinya. Thus, in a chapter, we may distinguish between essential and non-essential paragraphs. Dengan demikian, dalam satu bab atau dalam sebuah bab, kita bisa membedakan antara yang esensial dan yang non-esensial, paragraf-paragraf esensial dan paragraf-paragraf yang non-esensial. Essential paragraphs often consist of arguments or even a series of arguments. Paragraf-paragraf yang esensial seringkali terdiri dari argumen-argumen atau series of argument, rangkaian argumen. In an argument, we will find premises, and in every premise, we find key terms, major, minor, and middle. Dalam argumen, kita akan menemukan premis, dan di dalam premis, kita menemukan key terms, istilah-istilah kunci, utama, major, mayor, minor, dan tengah-tengah. These terms must be defined by the author, and our task as reader is to grasp the author's definition rather than to hastily impose our own. Istilah-istilah ini harus didefinisikan oleh penulisnya, dan tugas kita sebagai pembaca adalah untuk memahami atau menangkap definisi-definisi dari penulisnya daripada memaksakan definisi dari diri kita sendiri atau definisi milik kita. The arguments are essentially put forth and constructed to prove the author's leading proposition. Argumen-argumen tersebut pada dasarnya ditemukan dan disusun untuk membuktikan proposisi utama penulis. When we speak of the non-essential, we do not mean something unimportant, but rather something that simply does not contain the fundamental of building blocks of the argument and therefore is not essential as message. Ketika kita bicara tentang istilah non-essential, kita tidak berarti membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, melainkan sesuatu yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur dasar yang membangun argumen. Dan oleh karena itu, tidak esensial sebagai pesan. A simple way to test this is as follows.
Cara yang mudah untuk mengetesnya, mencoba adalah sebagai berikut. Read the whole chapter first. Bacalah satu bab terlebih dahulu secara keseluruhan. Then, attempt to eliminate its paragraphs one by one. Kemudian, cobalah untuk menghilangkan paragraf-paragraf satu demi satu. If the removal of paragraph does not alter or weaken your grasp of the author's main line of thought, then that paragraph is non-essential. Jika menghilangkan sebuah paragraf itu tidak mengubah atau melemahkan pemahaman terkait alur pemikiran utama penulis, maka paragraf tersebut adalah paragraf yang non-essential. But when you find that eliminating a paragraph would make you lose the thread of the author's reasoning, that paragraph is essential, for it contains or leads to a proposition the author intends to put forth. Namun, ketika kamu menyadari bahwasanya menghilangkan sebuah paragraf akan membuatmu kehilangan alur penalaran penulis, paragraf tersebut adalah paragraf yang esensial karena mengandung atau mengarah pada proposisi yang ingin disampaikan atau dikemukakan oleh author penulis. The use of the phrase atomic method is not Sampai dulu, arbitrary. Mbak. Oh iya, sampai itu. Oke. Biar ada jeda juga. Oke, bismillah. Eh, di sini tadi saya lihat ada Mbak Anis juga ya. Nah, kita mulai ini beberapa susunan paragraf yang baik, yang bagus. Tadi saya stop itu di bagian tadi Mbak Nabil terakhir baca itu di bagian non esensial. Pak Yogi itu beres nyelesain non esensial. Baru di bagian sini dia nyampein kenapa termanya itu atomik. Kenapa sih namanya atomik? Nah, dari dua paragraf sebelumnya menjelasin atomik itu apa, modelnya itu bagaimana. Kita mulai dari pertama. Nah, uh, ini sambil diskusi juga dengan yang sempat ditanya Mbak Anis ya. Cara kita ngelihat paragraf itu, ini seperti kelas yang ini ya, inspeksional. Kita lihat paragraf itu, ada 4, setidaknya ya, sekurang-kurangnya itu ada 3. Ada 3 komponen. Ada 3 komponen. 1, ada ide besar. 2, penjelasan dari ide. Ini bahasa Indonesianya aja ya. 3, kalimat kalimat pendukung, the idea of the, ya, kalimat pendukung. Baru 4, biasanya itu antonimnya atau contoh-contohnya. Nah, kita lihat dari paragraf ini. At this stage, our main task. At this stage itu apa? Gambaran besarnya. Di tahapan ini, tugas utama kita adalah meraih ya. Kita kalau misalkan grasp kan ya mungkin di apa namanya? Di terjemahan bahasa Inggris ke Indonesia yang memahami ya. Tapi grasp itu kayak kita ngeraup pasir tuh. Pasir, seberapa banyak sih yang didapetin dari kita raupan pasir itu? Seberapa banyak juga yang gugur? Itulah grasp, kayak meraih gitu. Ketika kita meraih esensi dari teks, yaitu author central message, pesan utama dari penulis. Nah, ini adalah ide utamanya nih. Kita tulis 1. Nah, sekarang penjelasan dari ide utama. For if we get many things from a book but fail to capture its essence, kalau kita gagal meraih, for if we get many things, kalau kita memperoleh banyak hal dari buku tapi gagal menangkap yang esensinya, maka pada kenyataannya kita nggak benar-benar baca itu. Nah, itu kan penjelasan dari ide.
itu adalah penjelasan dari ide. Nor have we profited from it. Dan kita pun nggak dapat sesuatu yang berguna darinya. Nah, ini kalimat pendukungnya. Kita tulis ini dua. Kita ganti warna. Kita batasin dulu. Nah, kalimat selanjutnya, everything else is a secondary to this. Semuanya selain dari ide utama itu adalah sekunder. The essence is the central idea the author truly intends to communicate. Nah, esensi. Nah, ini penegasan ulang. Jadi ada kalimat contoh, ada kalimat penegasan ulang biasanya. The essence is the central idea the author truly intends to communicate. Esensi itu adalah sebuah ide utama yang mau penulis itu sampaikan untuk dikomunikasikan. Nah, ini biasanya uh, kalimat penutup itu sama seperti kalimat awal di paragraf, tapi ditambahin atas penjelasan yang udah dijelasin dari kalimat pendukung dan lain-lainnya. To grasp, to grasp it is to understand the author, to convey it correctly is to do justice to the author reading. Untuk meraih pemahaman dari penulis atau untuk menyampaikannya secara benar. Kan kita baca untuk menyampaikan ulang. Seenggaknya buat diri kita sendiri. Kita sebenarnya bener nggak bacanya gitu. Itu adalah sebuah laku keadilan dari laku membaca. Gitu. Kita ingin nyamain 3, ini 4. Nah, ketika kita baca sesuatu tapi kita nggak paham, kita nggak bisa serta merta misalkan to grasp it is to understand the author. Kita nggak bisa hanya terpaku dalam kalimat ini karena seluruh kalimat ini itu punya sambung kait yang kuat dari apa namanya dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau kita nggak kalau kita nggak nangkep apa ide besar dari paragraf itu, dia ngomongin apaan, juga nggak tahu penjelasan dari idenya, kita nggak bisa tiba-tiba langsung nanya kalimat supportnya. Kita mesti tahu dulu apa yang mau disampaikan dari paragraf itu sebelum kita mau tahu apa yang jadi kalimat pendukungnya. Begitu. Dan ini semuanya ini rasa-rasanya ya. Ini paragraf yang baik buat paragraf dari sebuah buku yang baik. Kita lanjut nih, analogi yang kedua. Analogically speaking. Nah, ide besarnya tuh di sini. Ide besarnya tuh analogi berbicara. Ini seperti mendengar seseorang yang yang percaya, we entrust you with an important message to convey to another. Jadi ibaratnya tuh kita, misalkan nih saya percaya sama Mbak Nabila nih. Saya pengen ngasih sesuatu yang saya tuh nggak akan kasih kecuali ke Mbak Nabila gitu misalkan. Kita kan pasti pasti apa namanya? Pasti menjaga ya, menjaga barang itu jangan sampai salah tangan atau kita menjaga barang itu dari orang selain orang yang kita percaya itu. Sebenarnya membaca tuh gitu juga. Write sama write. Ini write penulis, ini read pembaca. Gitu ini buat analogi dakwah tuh bagus juga tuh. Misalkan kita baca kita menerima pesan nih. Saya mau sambil ngobrol juga. Kalau kita nyampein pesan, kita kita mestinya tahu nggak pesan itu apa, Mbak Nabila? Harusnya tahu. Coba. Em, Mestinya tahu, mestinya tahu dan eh, pun kalau kita tahu nih, si penerima pesan ada kemungkinan salah dalam menerima nggak? ada. Ada dan eh gimana ya? Saya mulai gimana ya?
Dan ini yang terjadi di kehidupan kita sekarang itu. Apalagi dulu Masif itu nekaninnya ke dakwah dari apa namanya, usul isrin yang ketiga itu bab amal. Kita ngelakuin sesuatu ya, anak-anak ADK ini tuh ngelakuin sesuatu tapi dia nggak tahu apa yang dia sampaikan itu, dia nggak baca apa-apa yang mesti dibaca gitu, dia nggak paham apa bedanya amal. Misalkan laku kerja ya, amal dari bahasa Arab itu ada amal, ada fiil. Apa bedanya fiil sama amal? Nah, hal-hal yang seperti itu kan itu yang nggak ada itu. Misalkan fiil kan ya melakukan sesuatu. Amal itu adalah sebuah fiil tapi didasari dengan niat. Nah, niat itu jadi konten utamanya. Kalau dari paragraf jadi poin utamanya itu di niat gitu. Dan mestinya yang menyampaikan itu tahu apa yang disampaikan. Yang sampai hanya apa? Hanya banyak yang disampaikan gitu, tapi esensinya nggak ada. Kayak gini. Kalau kita sama kayak baca buku. Kalau kita nggak nyampein banyak hal sampai berbusa-busa gitu, tapi kita nggak sampai nih apa yang benar-benar esensinya dari buku itu ya. Kalau kata Pak Yogi di sini ya sebenarnya kita nggak benar-benar baca gitu. We have real we have not really read it. Consequently, when you pass the message on, you will only transmit misunderstanding. Konsekuensinya, kalau kita lagi memberikan pesan itu, yang terjadi itu cuma misunderstanding, kesalahpahaman. Although you might say a lot of things, you in reality fail to convey what the truly matters. Walaupun kalau kita ngomongnya itu banyak ya, melontarkan sebuah argumennya itu panjang banget, tapi kita salah nangkep ya, ya salah gitu. Ibarat tadi saya gambar pesawat kok nggak salah. Nah nanti di non esensial gitu. Lanjut di paragraf ketiga, pembaca itu harus tahu bahwa ada ide bawaan, idea probably exists in the mind, yang secara naturalnya itu mesti diartikulasikan menjadi kata-kata. Karena kita ini nut masuk ke al hayawanunatik. Kita adalah manusia yang berkata-kata gitu, berartikulasi. Once articulated and directed toward a particular audience for a specific purpose, it becomes a message. Ketika terartikulasikan dan terarahkan kepada audiens yang partikular for a specific purpose, it becomes a message. Dengan tujuan khusus, nah itu jadilah pesan. Kalau yang ditujunya, misalkan saya nih mengirim sebuah surat ke Mbak Nabila. Kalau misalkan kalau misalkan nggak khusus ke Mbak Nabila dan nggak nggak ada tujuan, misalkan hilang satu aja gitu. Uh, Tujuannya khusus ke Mbak Nabila, tapi bukan orangnya ke Mbak Nabila, tapi tujuannya nggak ada gitu. Ya pesannya nggak kehilangan esensinya gitu. Ya toh kalau bukan Mbak Nabila yang nerima ya nggak ada masalah juga. Ini karena penerimanya itu spesifik, misalkan Mbak Nabila, dan tujuannya itu spesifik juga, jadilah sebuah pesan. Dan sebuah pesan itu ya itu mesti diketahui oleh pengirimnya. Berarti ada tiga, kita kita lihat ada tiga. Pengirimnya diketahui, rights knowledge, yang kedua particular audience, yang ketiga specific purpose. Inilah pesan itu gitu. Thus identifying the expression that carry this essential message
is of utmost importance and constitutes a vital part of analytical reading. Nah, mengidentifikasi ekspresi ini yang membawa esensial, pesan yang esensial itu adalah hal yang paling penting dari analytical reading. Nah, untuk mengakui kalau kita meraih, kita benar-benar paham apa yang pesan itu ya. We have to understand the author. Kita harus memahami pembaca. Untuk si penerima pesan, misalkan Mbak Nabila benar-benar tahu apa pesan yang saya kirimi itu, maka ya sebenarnya ya, walaupun ini Adler Adler sendiri itu bilang ini sebenarnya nggak mungkin juga kita benar-benar tahu orang itu. Ya seminimalnya yang Mbak Nabila mesti tahu uh, pengirimnya itu gimana pemahamannya. Nah, proses ini, nah ini masuk ke ide baru nih. Eh, eh, nah, ide baru nih. Semua hal yang dilakukan itu namanya atomic method of reading. Nah, ini ide besarnya nih satu. The atomic method of reading. Kita tulis nih satu. Satu. Apa sih atomic method of reading itu? Nah, ini penjelasannya. The atomic method of reading is a method that first eliminate what is non-essential and second, preserve only the essence. Thus, in a chapter, the way distinguish between essential and non-essential paragraph. Ini adalah sesuatu yang chapter di mana kita membedakan apa yang esensial dan non-esensial. Kita beresin dulu. Essential paragraph often consists an argument or even a series of arguments in an argument. Essential paragraph ini keseringannya terdiri dari argumen dan beberapa argumen. Nah, ini nanti kita bahas. In an argument, we will find premise. In every premise, we find key terms, major, minor, and middle. This term must be defined by the author, and our task is a reader to grasp the author definition rather than the hastily imposed or on. Terma ini harus dijelaskan sebagaimana penulis itu menjelaskan, dan tugas kita itu adalah meraih definisi dari penulis dibanding dengan pengen jelasin dengan definisi sendiri. Kan ada orang bilang ya, gue udah baca Madilog nih. Kalau kata gue sebenarnya definisinya mat apa namanya logikanya Tan Malaka tuh gini 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 gitu. Padahal Tan Malaka nggak pernah bilang begitu. Itu malah kita yang bilang begitu. Nah itu namanya hastily impose or on. The argument are essentially put forward and constructed to prove author's leading proposition. Ini kalimat penegasannya. Nah, kita coba ya. Kita coba praktek nih. Kenapa sih ada yang disebut ide utama, kalimat penjelasan, kalimat pendukung, sama ini. Kira-kira nih, kalau saya hapus nih, anggap kita nggak tahu ini, kita belum apa-apa sama ini, dan kita belum apa-apa, kita belum tahu apa yang diomongin di paragraf sebelumnya. Terus saya hilang ini kalimat utama ini, satu aja. Nah, tiba-tiba bilang analytical reading in fact could correctly be described in such a manner. Pembaca analitis itu pada faktanya harus disampaikan dengan beberapa manner. Ya, itu bisa dikatakan kalian terbuka, tapi masih gantung. Terus apa? Terus masuk tiba-tiba the atomic method of reading is a method that first eliminates what is not essential and second preserves only the essence. Kenapa kita mulai menjelaskan sesuatu ide yang nggak ada gitu? Atau makanya
Atau misalkan kita nggak hilangin ini, tapi kita hilangin ini. I call this process the atomic method of reading. Analytical reading, in fact, could be right described in such a manner. Terus kita tiba thus in a chapter. Kita nggak nemuin kalimat penjelas. Maka itu nggak bisa disebut paragraf yang utuh. Karena kita nggak nemuin definisi dari idenya. Definisi dari sini. Gitu. Maka seminimalnya ya, ada ide, ada yang ngejelasin ide. Kalau kita hilangin misalkan tadi satu, itu dua. Kalau misalkan kita hilangin ini, ya semualah. Kalau saya nanya Mbak Nabila, sebenarnya atomic method itu apa? Tapi dengan ada dua kalimat ini, kira-kira bisa ngejawab gak? Atomic method itu apa? Kalau nggak jangan gitu deh. Kira-kira di paragraf ini ngejelasin apa? Di paragraf ini mungkin hanya sebatas gambaran umumnya tentang atomic method of reading aja ya. Belum sampai ke detail-detailnya aja mungkin ya. Nah, tapi kan ngejelasin tuh. Kalau misalkan Iya, paragraf ini ngejelasin tentang atomic method atomic dan method. atomic method itu bla 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 dijelasin. Iya, Walaupun segini banyak itu hilang, dia dia tetap bisa dikatakan paragraf utuh. Gitu. essential. Nah, harapannya, nah, itu yang esensi. Karena yang esensinya nggak hilang, cuma non esensialnya aja yang hilang. Gitu. Nah, kesalahannya kalau kita tiba-tiba nanya di tengah nih, di tengah kalimat, kita nggak bisa serta-merta uh, apa namanya bingung. Kita harus kita harus ngerti dulu apa yang terjadi di kalimat sebelumnya, di kalimat idenya sih. Ada ide sama kalimat penjelas ide itu udah lebih baik. Nah ini saya pakai definisi pesawat nih. Kalau teman-teman ya kalau merhatiin ya pesawat itu ada beberapa bagian yang diprotek sebenarnya. Kayak misalkan mana ya? Oke, warna merah. Beberapa beberapa apa namanya? Bagian yang dilindungi dari pesawat itu ada ekor, sayap nih, di tengah-tengah sayap, sama kepala, sama ini pemberatnya di tengah. Jadi kalau pesawat tempur diserang berapa kali pun, tapi ininya masih masih terlindungi ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau tapi kalau nggak ada yang diserang, tapi selain titik lemahnya ini, misalkan ekornya, titik berat utamanya, titik gravitasi utamanya, sayapnya, dua sayapnya. Kalau kita nyerang itu, nyerang hal yang esensial, yang kritikal dari sebuah pesawat tempur, walaupun nggak kelihatan kayak kena serangan gede banget gitu, pesawatnya itu bakal tetap jatuh. Itu pembeda dari esensial sama non esensial. When we speak of the non-essential, we do not mean something unimportant. Kita nggak bilang itu sesuatu yang nggak penting, tapi itu bukan bukan nggak mengandung hal yang fundamental dari sebuah bangunan argumentasi, building block of the argument. And therefore, it's not essential as a message. Dan itu nggak apa namanya? Dan itu nggak esensial dari sebuah pesan. A simple way to test this as a follow, read the whole chapter first. Nah, ini contohnya, caranya. Kita baca dulu keseluruhannya, then attempt to eliminate each paragraph one by one. If the removal of paragraph does not alter or weaken your grasp of author's main line of thought, kalau kita menghapus atau mengganti sesuatu dari paragraf itu, tapi nggak ngehilangin apa yang mau disampaikan sama penulis, berarti itu kalimatnya bukan kalimat esensial. Itu kalimat yang non-esensial. Tapi ketika kamu lihat apa namanya eliminasi paragraf atau kalimat yang kamu bisa apa namanya hilang dari penalarannya penulis, berarti itu paragraf yang esensial.
for it contains or leads to a proposition the author intend put forth. Ini yang mengarahkan preposisi kepada apa yang mau dijelasin. Gitu. Yaitu kalau pesawat tadi yang apa namanya? Analogi pesawat jet. Kalau pesawatnya masih bisa terbang, ya berarti bukan bagian yang esensial yang ditembak. Tapi kalau pesawatnya nggak bisa terbang, berarti bagian esensial yang ditembak. Kalau misalkan yang saya hapus ini, terus kita baca mulai the does in a chapter, we may distinguish between essential and non-essential. Apa ini esensial dan non-essential dari apa gitu? Itu kan artinya kita udah kabur tuh. Nah, berarti itu hal yang esensial yang kena. Ini terjadi di banyak, gak cuma naasnya ini terjadi di segala hal. Bagaimana cara kita memandang agama, bagaimana cara kita memandang sekolah, bagaimana cara kita memandang pendidikan gitu. Kita mengira kalau kita itu lagi apa namanya ngeberesin hal yang esensial, padahal enggak. Itu pentingnya worldview itu gitu. eh itu ya. Oke, bisa dilanjut dulu sampai sebelum kita. Okay. The use of the phrase atomic method is not arbitrary or for fancy purpose. Penggunaan dari frasa atomic method atau metode atomik tidak sembarangan atau untuk tujuan yang terlalu muluk-muluk. It is deliberately chosen for, by definition, at least as understood by medieval philosophers and scientists, an atom is that which is indivisible, the smallest part beyond which division is no longer possible. Penggunaan tadi udah. Iris deliberately. Ini sengaja dipilih karena menurut definisinya sebagaimana dipahami oleh filsuf dan ilmuwan medieval abad pertengahan, sebuah atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi, tidak terbagi, bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Likewise, in reading, when we arrive at such an indivisible part, we have reached the essence. Demikian pula dalam membaca, ketika kita tiba pada bagian yang tidak terbagi lagi, kita telah mencapai pada esensinya. To stop there is to uncover the fundamental element upon which the rest of the text depends. Berhenti di situ berarti mengungkap elemen yang menjadi dasar seluruh teks. Unfortunately, not many readers are aware of this method. Sayangnya, tidak banyak pembaca yang menyadari metode ini. Though it may appear under different names, its essence and manner ought to remain the same. Meskipun mungkin muncul dengan nama berbeda, esensi dan caranya seharusnya tetap sama. Lacking such awareness, many readers are easily impressed by what is non-essential. Karena kurangnya kesadaran tersebut, banyak pembaca yang dengan mudah impressed, terkesan dengan hal-hal yang non-essential, tidak esensial. At worst, paling buruk, their impressions are reduced to mere personal sentiments, subjective memories, experiences, and opinions that cannot be justified by the text itself. Paling buruknya, kesan mereka direduksi atau hanya berupa sentimen pribadi, ingatan subjektif, pengalaman, dan opini-opini yang tidak dapat dibuktikan oleh teks itu sendiri. A truly intelligent and demanding reader must resist these tendencies and, above all, grasp the author's message first. Seorang pembaca yang menuntut dan cerdas harus menolak kecenderungan ini
Dan yang terpenting tadi apa ya, meraup gitu ya, meraup, memahami pesan penulis terlebih dahulu. This alone may be considered an objective way of analysis. Hanya ini yang dapat dianggap sebagai cara analisis yang objektif. In other words, dengan kata lain, the process allows the book to speak for itself, while we merely assist in articulating what it has already said. Proses ini memungkinkan buku berbicara dengan sendirinya, sementara kita sebagai pembaca hanya membantu mengartikulasikan apa yang telah dikatakannya. To understand and apply such atomic method, we have to know parts of speech or arguments. Untuk memahami dan menerapkan metode atomik tersebut, kita harus mengetahui bagian-bagian dalam speech atau kalimat atau argumen. We may say that the building blocks of an author's message can be categorized into 3 levels, from simple to complex. Dapat dikatakan, kita dapat mengatakan bahwasanya unsur-unsur penyusun pesan dari seorang penulis bisa dikategorikan menjadi 3 tingkatan atau 3 level, dari yang sederhana hingga yang kompleks atau rumit. Terms, propositions, and arguments, istilah, proposisi, dan argumen. In the practice of analytical reading, our concern must be directed toward these 3 first, and our task is to identify them with care. Pada prakteknya, dalam analytical reading, dalam membaca secara analitis, perhatian kita harusnya diarahkan pada 3 hal tersebut tadi terlebih dahulu, dan tugas kita adalah mengidentifikasi mereka dengan cermat. In short, in this particular stage, we should be able to find. Singkatnya, pada tahap khusus ini kita harus bisa menemukan ada 4 poin. A. Key terms, istilah kunci. Come to terms, identify and understand with an author by interpreting the key words or key term. Pahami, identifikasi dan pahami dengan seorang penulis dengan menafsirkan kata kunci atau istilah kuncinya. Look at the definition of each term that the author uses. Perhatikan definisi dan istilah-istilah yang penulis gunakan. Do not take it for granted that the definition used is always supposed to be similar to what people commonly use or to what lexicons or dictionaries list. Jangan take it for granted, menganggap bahwa definisi yang digunakan selalu sama dengan definisi umum yang digunakan oleh orang-orang atau tercantum dalam kamus. The definition is essential to terms. Definisi sangat penting untuk suatu terma atau istilah. This is why term is called term, since it is a special word with specific meaning or a kind of word with further qualification. Itulah mengapa istilah itu disebut sebagai istilah, karena merupakan special word, kata-kata khusus dengan makna spesifik, atau jenis kata dengan kualifikasi yang further, lebih jauh atau lebih lanjut. B. Statement, pernyataan. Find and get the author's leading proposition. Temukan dan dapatkan proposisi utama penulis. A proposition is a sentence or proposed scientific statement which can be judged right or wrong. Sebuah proposisi adalah sebuah kalimat atau pernyataan ilmiah yang diajukan yang dapat dinilai kebenaran atau kesalahannya, benar atau salah. A proposition must be supported by a sound, valid arguments. Sebuah proposisi harus supported, must be supported, harus didukung oleh argumen-argumen yang valid dan masuk akal. Another name for proposition is thesis and premise. Nama lain dari proposisi adalah tesis dan premis. C. Argumentation atau argumentasi. Find and decipher the author's main argument. Temukan dan uraikan argumen utama penulis. An argument is a proof for the validity of the proposition.
Sebuah argumen adalah bukti validitas proposisi. An argument itself, especially in the case of syllogism, consists at least of three premises that are major premises and conclusion. Sebuah argumen sendiri utamanya dalam silogisme terdiri dari setidaknya 3 premis, yaitu premis utama dan kesimpulan. In relation to term, major premise consists of major term and middle term, while minor premise has minor term and major term appearing once again. Dalam kaitannya dengan istilah, premis mayor terdiri dari istilah mayor dan istilah tengah. Sedangkan premis minor memiliki istilah minor dan istilah mayor appearing once again, yang muncul sekali lagi. As for the conclusion, it contains minor term and middle term. Adapun kesimpulan, ia berisi istilah minor dan middle term. Istilah tengah. Di conclusion, kesimpulan. Find out problems the author has solved or unsolved or even failed to solve. Temukan masalah-masalah yang sudah dipecahkan, belum dipecahkan, atau gagal dipecahkan oleh penulis. Check if he is complete or incomplete. Periksalah apakah kesimpulannya lengkap atau tidak lengkap. Sampai sini atau dilanjutkan lagi? Ya, sampai situ dulu. Biar bisa minum dulu. Dilanjut lagi ya. Cukup sampai situ dulu, Mbak. Oke. Tadi kita sampai banyak banget ya. Nah, kenapa disebut atomic method? Itu bukan karena menyepelekan ya, karena di sini kata arbitrary itu menyepelekan karena atom itu kecil, atau bukan karena fancy purpose itu bermegah-megahan, bermewah-mewahan. It is deliberately chosen. Ini dipilih secara deliberate, secara apa ya? Secara merdeka. For by definition, at least as understood by medieval philosophers and scientists. Nah, ini salah satu cara untuk berlindung di bagusnya. Secara definisi, setidaknya yang dipahami oleh filosofer dan ilmuwan di abad pertengahan. Artinya bukan definisinya sendiri, tapi definisi orang-orang dulu, para filsuf zaman dulu, atau ilmuwan zaman dulu. Bahwa atom adalah unit yang tidak bisa dibagi lagi, indivisible. The smallest part beyond which division is no longer possible. Di mana pembagian itu udah nggak mungkin lagi. Ya walaupun sekarang udah ada ya, atom kan bisa dibagi jadi proton, saya neutron, sama apa tuh yang minus tuh, saya lupa. Nah, likewise in reading, when we arrive at such an indivisible part, we have reached the essence. Ketika kita sampai kepada sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi ke bagian lain-lainnya, berarti itu kita mencapai esensinya. Jujur ini emang susah. To stop there is to uncover the fundamental element of which the rest of the text depends. Untuk sampai pada sana, untuk menyingkap, mensibgoh kalau bahasa Quran, the fundamental element upon which the rest of the text depends. Dari teks-teks yang lagi di hadapan. Unfortunately, not many readers. Makanya buku tahun 70-an itu, kayaknya Prolegomenanya Profalatos itu the fundamental elements of the religion of Islam. Itu hal-hal yang fundaments. Dan salah satunya itu ada konsep ilmu, ada konsep agama, ada konsep manusia.
Itu semua tuh fundamental. Ketika kita kabur di sana, kita nggak clear di sana, ya maka bakal muncul tuh kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari kacaunya hal-hal fundamental. Bahkan yang fundamental pun kita nggak melihat itu sebagai hal yang fundamental. Kita gagal melihat sesuatu yang sebenarnya esensial itu, kita anggap non-esensial. Vice versa. Dan begitu juga sebaliknya. Unfortunately, not many readers. Sayangnya nggak semua pembaca itu aware sama metode ini. Though it may appear under different names, its essence and manner all the remain the same. Walaupun itu bisa beda nama ya, tapi esensi dan tabiatnya itu tetap sama. Sebaiknya tetap sama. Lacking such awareness, kekurangan hal-hal seperti itu, many reader are easily impressed by what non-essential. Kebanyakan orang itu ya impress terhadap hal-hal yang non-esensial. Wah ini katanya bagus nih ya misalkan subjective memories. Kita lihat kata itu adalah kata yang wah. Tapi ini hanya kalimat pelengkap dari kalimat sebelum-sebelumnya, bukan kalimat yang wah. At worst, nah ini lebih buruknya, their impression are reduced to more personal sentiments, subjective memories. Impresi mereka itu tereduksi lagi ke hanya sentimen personal, subjective memories, apa ya? Ingatan yang mudah lupa, pengalaman, kayaknya nggak gini kok. And opinions that cannot be justified, dan pendapat yang nggak bisa dijustifikasi oleh teks itu sendiri. Jadi ibaratnya ada hal fundamental nih, ada hal fundamental, kita gagal tahu. Udah kita gagal tahu, kita kita ngelihatnya yang non fundamental nih. Oke, kita ambil yang non fundamental. Udah mah non fundamental, kita apa namanya? Kita kritik lagi. Kayaknya nggak gitu deh sama personal sentiment. Nah, jadi jadi sebuah jadi apa tuh di sini tuh? Berdasarkan bacaan enggak? Berdasarkan bacaan iya, tapi bukan esensi. Udah mah bukan esensi, kita reduksi lagi jadi hal yang sifatnya personal gitu. To understand and apply such atomic method, we have to know part as speech arguments. We may say, nah ini kita melihat bahwa ya ada building blocks. An outer message can be categorized into three levels from simple to complex. Dari yang simple ke kompleks, terma, proposisi, argumen. Ini yang kata saya tadi. Ide, kalimat penjelas, proposisi, dan argumen. In the practice of the analytical reading, our person must be directed toward these three first, and our task is to identify them with the care. In short, in this particular stage, we should be able to find first key terms or coming to term. Kita harus sampai kepada terma. Identify and understand. Nah, the definition is essential to term. That is why term is called term. Sebenarnya ini baiknya ya, ini nggak bisa nggak jangan diterjemahkan lagi. Karena kalau istilah ya nggak bisa nggak ada akarnya gitu. Istilah isti. Kalau term itu emang kata kata mulanya itu terminologi. Terminologi itu adalah sesuatu yang mengikat kepada logos itu. Ini kan logos gitu. Term itu yang sesuai dengan logos itu. Gitu. Misalkan termnya apa? Roni ini. Subjek. B. Statement find and negate author's leading proposition. Proposisi itu bisa sebuah kalimat atau beberapa yang bisa dijudge benar atau salahnya. Kalau saya ambil, nah ini A, let's say ini A, ini B. Kang Roni ya, Roni is a man. Kang Roni adalah laki-laki. Kita bisa judge itu. Oh ini statementnya benar
Kalau saya misalkan bilang Roni is a woman, itu juga statement. Kita nggak bisa bilang itu bukan statement, tapi salah statementnya. Nah, itu. Proposition must be supported by sound valid arguments. Another name for proposition is thesis as premise. Makanya disebutnya tesis sama premis. Tesis itu bisa benar, bisa salah. Makanya seburuk-buruknya tesis ya, walaupun salah ya itu tetap tesis gitu, tetap premis. Nah, yang ketiga, argumentation found decided by authors main argument. Kita udah nemu main argument. Argumen itu dibuktikan, makanya tadi saya bilang ada kalimat pendukungnya, kalimat pembuktiannya untuk memvalidasi proposisi. Saya pakai contoh di sini, manusia itu mortal. Mortal itu mati, akan mati pada akhirnya. Nggak abadi. Maka, nah, sana. Dan in the case of syllogism, syllogism ini bahasa lain ya, tapi saya akan bahas sedikit aja. Consists at least the three premise, they are major premise and the conclusion. In relation to term, nah, syllogism itu punya tiga premis seminimalnya. Di sini kita bisa lihat, nah misalkan dari A, B, C, D ini, kalau dari Mbak Nabila, kita bisa lihat nggak? Saya beresin dulu bacanya. In relation to term, major premise consists major term, and the middle term, while minor premise has minor term and major term appearing once again. As for the conclusion, it contains minor term and middle term. Kira-kira yang jadi middle termnya kalimat yang ada B, B atau C atau D? Middle termnya C. Eh, Si B, 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 si B, B, B. B or C? C. D-nya si conclusion. Mungkin. middle termnya itu benar si men are mortal. Sebenarnya dan middle term itu gak cuma satu biasanya. Ini saya contohnya satu aja. Nah, uh, kita bisa ya kalau begini ya. Roni itu Roni itu adalah Roni itu bakal meninggal, bakal mati karena dia manusia. Kita nggak usah bilang bahwa manusia itu bakal meninggal gitu karena kita udah tahu. Nah, masalahnya itu banyak kadang berlapis-lapis middle term itu. Tiba-tiba ngomong ini, kita nggak bisa serta-merta menjudge ini. Kalau kita nggak tahu begininya. Nah, itulah middle term. Nah, usaha kita memahami sampai kita paham itu adalah usaha penulis sudah begini sebanyak banget middle term sampai pada kesimpulan conclusion-nya itu Ronnie are mortal. Nah, biasanya as for the conclusion it contains minor term and middle term. Biasanya ini mengandung terma minor term dan middle term. Find out problems the author has solved under or unsolved and even try to solve. Check if has a complete or incomplete. Kita temukan permasalahan yang sebenarnya penulis itu selesaikan atau nggak selesaikan atau apa namanya gagal untuk diselesaikan. Jadi ada selesai, selesai, nggak selesai gitu. Ini violet buat diselesaikan. Dan kita cek apakah dia benar-benar komplit kah, secara menyeluruh kah, atau hanya perbagian aja. Gitu. Kita habisin ya sampai satu halaman lagi. Oke, Mbak Nabila, monggo dibaca lagi. Oke. Number 3. Third stage. Criticizing a book. Tahap ketiga, mengkritisi sebuah buku. A.
Understanding before judging, memahami sebelum menghakimi. Do not quickly throw a judgment until you really have finished reading, and more importantly, reading with the rules that have been suggested. Jangan langsung menghakimi sampai kamu benar-benar selesai membaca, dan lebih pentingnya lagi, dengan aturan-aturan yang telah disarankan. Do not begin criticism until you have completed your outline and interpretation of the book. Do not say you agree, disagree, or even suspend judgment until you say convincedly, I understand. Jangan mulai mengkritik sampai kamu menyelesaikan kerangka outline, kerangka tulisanmu, dan menginterpretasikan bukunya. Do not say, jangan berkata kamu setuju, tidak setuju, atau bahkan suspend. Menunda penilaian sampai kamu yakin bilang aku paham. B. Show proof such as a textual evidence and reasoning, textual and logical basis. Tunjukkan bukti seperti bukti tekstual atau penalaran dalam kurung dasar tekstual dan logis. Do not agree or disagree when either of it is not based on proof or until you can convince at least to your own self that you understand the other. Jangan setuju atau tidak setuju ketika salah satu dari pernyataan tersebut tidak didasari bukti atau tidak berdasar bukti, atau sampai kamu dapat meyakinkan diri sendiri bahwa kamu memahami the author, penulisnya. If you refer to the term or definition used by the author, be honest and able to show textual basis if needed. Jika kamu merujuk pada istilah atau definisi atau terma gitu ya, atau terma yang digunakan oleh penulis, jujurlah dan tunjukkan dasar tekstual jika diperlukan. If your argument is a logical argument, try to construct it based on your correct understanding of the author. Jika argumenmu adalah argumen yang masuk akal atau logis, cobalah untuk membangunnya berdasarkan pemahamanmu yang benar tentang penulis. Do not fail to refer to the author correctly nor misquote him. Jangan sampai salah menyebutkan penulis atau mengutipnya misquote secara keliru. C. Knowledge before personal opinion. Pengetahuan sebelum opini pribadi. Show that you know the difference between knowing with proof and simply your personal opinion. Tunjukkan bahwa kamu mengetahui perbedaan antara mengetahui dengan bukti dan sekedar opini pribadi. If you only have your own assumption, you will need to show your basis or ground logically acceptable for your assumption. Jika kamu hanya memiliki asumsi pribadimu, kamu masih butuh menunjukkan dasar atau landasan yang secara logis dapat diterima untuk asumsimu. D. In addition to textual evidence and reasoning, assess the author for the possibility of being. Selain bukti tekstual dan penalaran, nilai penulis berdasarkan kemungkinannya uninformed or fail to be updated. Tidak mendapatkan informasi atau gagal memperbarui informasi, or misinformed/misunderstood, having invalid information or understanding, atau misinformed, salah mendapatkan informasi atau salah paham, memiliki informasi atau pemahaman yang invalid, tidak valid, or illogical, fallacy in reasoning, arguments are not coherent, or one opinion contradicts another. Atau tidak logis, kesalahan penalaran, argumennya tidak koheren, atau satu opini itu bertentangan dengan opini yang lain. Or /and incomplete, does not answer the question, dan atau tidak lengkap, atau tidak menjawab pertanyaannya. And not comprehensive, partial in treating the subject or limitation. Tidak komprehensif atau sebagian dalam pembahasan, tidak menyeluruh gitu ya, tidak menyeluruh, jadi hanya sebagian dalam membahas atau adanya limitasi atau pembatasan. Oke. Sip.
Nah, ini tahapan terakhir, criticizing a book, mengkritik sebuah buku. Saya waktu baca lagi yang di How to Read a Book nih, ini sampai berlembar-lembar ini. Sampai dia punya satu chapter sendiri soal ini, satu sub chapter, maaf. Nah, kita baca gini udah banyak juga nih, baru cuma satu halaman. Criticizing a book. Yang pertama kita mesti paham sebelum menjudge. Jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa untuk melemparkan sebuah apa namanya judgement sampai kita benar-benar paham, sampai kita benar-benar baca, kita benar-benar baca. Dan yang paling penting itu kita mengikuti rules-nya gitu. Artinya ini awalnya satu, tapi dengan kita mengikuti rule-nya itu kita naik level lagi nih ke paham, nggak cuma baca tapi paham. Baru kita understand judging. Jangan kita kritik sampai kita bisa memenuhi outline. Outline itu gambaran besar struktur buku dan kita bisa menginterpretasikan sesuai dengan apa yang mau diinterpret, yang mau disampaikan nulis. Jangan bilang kita nggak boleh bilang setuju atau nggak setuju atau bahkan ya ini bahkan ya bilang bilang saya menangguhkan dulu nih jawaban saya. Bahkan bilang menangguhkan pun di bukunya Adler tuh nggak boleh gitu. Kecuali kita bilang saya paham, tapi saya menangguhkan dulu. Jadi titik poinnya tuh convincingly, seyakin yakinnya kita bilang kita paham, baru kita boleh bilang setuju atau nggak setuju atau saya mau menangguhkan dulu jawaban saya. Terus gimana kalau kalau nggak paham ya bilang nggak paham. Kalau nggak paham. So proof such as a textual evidence and reasoning or textual and logical basis. Kita buktikan, kita tunjukkan textual evidence. Kita nggak boleh bilang setuju. Tadi yang saya bikin di konten ya, kita nggak boleh bilang setuju atau nggak setuju. Tapi nggak ada data gitu, nggak ada bukti gitu. Kita baru boleh begitu sampai kita yakin. Confines at least to your own self that you understand the author. Kalau kita setuju, if you refer the terms definition used by the author, ya tunjukin di mana penulis itu bilang definisi ini di halaman ini. Itu textual evidence. Kalau misalkan oh ini mas secara nalar juga kebentuk, ya jelasin secara nalar. Construct it based on your correct understanding. Konstruksikan berdasarkan pemahamanmu yang katanya kamu benar itu. Jangan sampai kita itu salah merefer ke penulis gitu. Atau juga misquote gitu. Sebenarnya penulis gak ngomong gitu. Yang ketiga, ya ini knowledge before personal opinion. Kita harus benar-benar paham mana yang perbedaan antara tahu dengan bukti. Kita tahu nih, tapi kita punya buktinya. Makanya pada pada ujungnya itu orang-orang beriman tuh nggak bisa dikatakan beriman doang. Kita harus bisa membuktikan kalau kita beriman. Makanya ada amal di sana. Dan kita nggak bisa cuma beramal doang tapi nggak beriman gitu. Apakah ada yang begitu ya ada. Makanya ada terma lagi tuh, ada terminologi lagi munafik kok. Munafik itu kalau kata uh, Dokter Ugi kemarin kita bahas sedikit. Dokter Ugi itu bilang kalau ada terma-terma yang cuma muncul di zaman Nabi gitu, munafik kok.
salah satunya. Sodakoh, jihad. Di zaman-zaman Nabi sebelumnya itu belum ada terma-terma begitu. Terus, nah itu ya, kita harus bedain kalau kita tahu dan kita punya buktinya. Sama yang mana ini kayaknya pendapat gua pribadi dah. This is my truly opinion. Kalau kita nganggap itu asumsi, you still need to show your basis. Kalau kita nganggap itu asumsi ya, misalkan pendapat gua nih, tapi kita juga harus buktiin kalau basis kita ngomong gitu ya, basis pendapat kita itu apa. Apakah itu acceptable gitu dengan asumsi kita. Jangan sampai udah pendapat sendiri terus nggak masuk akal gitu, bahkan bagi diri kita sendiri. Nah, ini sebenarnya ya ya baik lagi ya, ini ke semua ini tuh masalah proses. Kita tuh hidup hidup di mana ini itu kita skip, kita scroll, kita scroll, kita scroll HP, kita scroll HP, terus kita lihat reels tentang fikih munakahat, kewajiban suami bagi istrinya. 30 detik, kita scroll up lagi. Terus kita mengira kalau kita udah tahu gitu dengan fikih munakahat, kewajiban suami pada istrinya. Karena kita hidup di zaman ini, kita nggak pada akhirnya kita nggak terlalu menghargai proses dan nggak suka mungkin dengan prosesnya. Itu yang harus kita hilangkan dari kebiasaan kita sekarang. Walaupun kita dibombardir dengan itu. Terakhir, in addition to textual evidence and reasoning, access to author for the possibility of being. Nih, kalau udah baca, dan kita udah lihat evidence-nya, bukti-buktinya, dan penalarannya, kita kita bisa assess, kita bisa nilai nih, ini sebenarnya penulisnya bener nggak sih, bener dalam dapat ilmunya nggak sih, apakah dia bisa jadi uninformed gitu, fail to be update. Oh, misalkan di tahun 2000, misalkan ada buku nih, buku yang dibaca sekarang nih 2026 tentang geopolitik dunia, kalau sebenarnya Iran itu nggak punya peran penting, tapi ternyata ketika 2026 Iran tuh jadi pemain kunci juga nih di geopolitik dunia. Tapi karena penulisnya belum belum masukkan itu ke bukunya, berarti ya kita bisa nilai itu ya uninformed gitu. Atau misinformed. Wah, sebenarnya di Irak atau di Iran tuh nggak ada sebenarnya um, mass weapon destruction tuh, senjata penghancur massal. Sebenarnya yang punya itu misalkan Pakistan, Rusia, Korea Utara dan lain-lain. Itu misinformed, terus atau misunderstood atau illogical, misalkan apa, misalnya masuk akal nggak sih, misalkan di Suriah tuh, di sebelah selatannya, di di sebelah selatannya Suriah ada ada sebuah kelompok bersenjata yang pendanaannya atau persenjataan itu nggak habis-habis gitu. Kita kan nggak bisa menerima itu mentah-mentah. Ya, pasti dipersenjatai. Kalau bilang Drus, misalkan kelompok Drus itu dapat bisa membuat senjata sendiri, ya itu illogical, fallacy and reasoning, nggak masuk di nalar atau kesalahan dalam bernalar. Argumennya tuh nggak koheren. Or one opinion contradicts another and incomplete does not answer the question. Incomplete itu nggak menjawab pertanyaan, nggak menjawab pertanyaan itu yang nggak menjawab pertanyaan. Dia ada jawabannya tapi nggak menjawab pertanyaan. Kalau not comprehensive itu menjawab sebagian, jawab nih, tapi nggak lengkap. Kalau yang tadi not
yang incomplete itu ada jawabannya tapi nggak ngejawab. Sekarang ada jawabannya, kejawab nih setengah doang tapi nggak jawab seluruhannya. Gitu. Kayak misalkan ada ada A B C nih, ada orang A B C. A laki-laki, B perempuan, C perempuan. B itu bilang bahwa A itu bilang kalau dia suka sama C. Terus ada pertanyaan nih, C, eh, siapa, eh, kenapa A suka, anggap dia udah tahu kalau dia A itu suka. Kenapa A itu suka dengan C? B bisa jawab. Kalau B jawabnya A doang, itu itu sebagian itu objek yang melakukan laku cinta itu bisa dikatakan kita not comprehensive, cuma ngejawab setengahnya. Tapi kalau kita jawab alasannya, itu keseluruhan dari jawabannya komprehensif, koheren. Gitu. Kalau kita jawabnya suka, ya itu jawabannya itu ada tuh suka gitu. Misalkan wangi atau misalkan suka ya suka, kata kerja harus kata kerja. Ya itu jawaban tapi nggak menjawab apapun gitu. Gitu. Ala kuliah. Alhamdulillah cukup panjang ya 2 hari terakhir. Kita baca agak banyak terus. So, mungkin itu dulu. Saya balikin ke Kang Roni untuk diskusi. Kalau saya lagi share screen, ini ya, nggak kelihatan ya, nggak saya. Iya, nggak kelihatan. Yang Roninya masih ada nggak? Kalau nggak saya pimpin aja. Ada yang mau didiskusikan dulu dari yang kita baca tadi? Ada teh. Oke, Ya, aman-aman. langsung aja ya sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya atau mungkin meneruskan itu Kang, diskusi yang di grup Ya, dari Teh boleh. Anis, Mbak Anis. Kalau pertanyaan dulu ada kah? Atau dari Mbak Nabila sebagai pembaca? Nggak perlu, nggak mesti pertanyaan sih. Pernyataan pun nggak apa-apa. Nggak ada sih. Oke. Dari yang lain dari Teknisa, Mas Kang Ropik, Teh Sekar, Teh Kila. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, mangga di Mbak Anis. Kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya terima kasih karena hmm, apa ya? Mungkin kemarin saya ada yang salah-salah katanya gitu ya. Salah pertanyaan juga bisa. Terus pertanyaan saya juga mungkin nggak fundamental gitu karena diambil dari paragraf mungkin yang harusnya bukan ide pokoknya gitu ya. Tadi dijelaskan gitu. Cuma sebenarnya Eh, kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait kita ngejudge dan sebagainya. Sebenarnya kemarin tuh saya nggak ada kepikiran untuk ke situ sih gitu. Cuma mungkin kalimat saya yang akhirnya menganggap saya terkesan mau nggak sepakat atau nggak mau kritik Adler gitu. Nggak ada kapasitas untuk itu juga. Saya paham gitu. Dan saya tahu diri banget untuk itu. Cuma kemarin tuh sempat terbesit selesaikan bacanya buku itu gitu.
sempat terbesit di pikiran saya tuh Adler tuh karena beliau barat gitu ya, sudah seuzon dulu gitu sayanya sama beliau. Terlalu mengeluk-elukan sains deh kayaknya gitu. Jadi pandangan beliau sendiri tentang Tuhan itu seperti apa? Makanya kemarin saya juga tanyakan apakah itu juga maksudnya Al-Quran kan kalau kita udah pakem kayak gitu. Nah, Adler sendiri tuh pendapatnya tentang kitab suci beliau itu sendiri seperti apa gitu. Terus sudah baca juga gitu. Beliau ternyata emang yang masih enggak apa ya, enggak liberal banget gitu. Maksud gimana ya? Ya pokoknya gitulah. Masih bahwa emang sebuah keyakinan itu ya udah gitu. Itu jauh lebih dari apapun gitu. Itu yang mau saya klarifikasi gitu. Memang salahnya saya adalah belum selesai membaca, kemudian udah yang apa ya? Tapi kalau nggak salah kita itu boleh kok menduga gitu. Ketika kita membaca sesuatu, kita boleh menduga, tapi kita nggak ngejudge. Kan kalau menduga sama ngejudge itu beda gitu. Jadi kemarin sih saya nggak ada sama sekali untuk itu. Nah, yang saya maksud juga ketika apa namanya, saya kok punya pikiran ini pokoknya terkait dengan yang saya pelajari di pelajaran lain gitu ya. Pelajaran lain pun maksud saya itu bukan yang terkait ilmu baca juga enggak gitu, tapi terkait itu kemarin kan ada yang tentang Ustadz Rijal tentang apa bahas buku peri ilmu itu. Nah dari situ akhirnya makanya ada jangan-jangan gitu. Jadi cuma nebak-nebak gitu loh. Apakah Adler ini membuat teori ini itu worldview-nya beliau itu seperti apa gitu. Itu sih sebenarnya. Kemudian yang terkait apa ya? Yaitu tadi ya apa ya? Terima kasih gitu. Terima kasih banget karena udah diingatkan lagi untuk memahami sebuah paragraf itu emang yang harus ide pokoknya yang diambil gitu. Untuk kalimat lain, ketika kita mampu menangkap ide pokoknya, kalimat penjelas dan sebagainya, ketika itu hilang, oke nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus cari ide pokoknya gitu. Oke, terima kasih sebelumnya. Terus apa ya? Yang masih saya emang oh ya, terus yang selanjutnya itu adalah ternyata saya itu kemarin kan pernah emang dibahas tentang judul. Judul itu akan menjelaskan buku itu gitu kan. Nah, yang saya lupa, bukan saya lupa, yang saya nggak tahu ternyata yang paling penting untuk mengetahui judul itu adalah atau melihat judul itu adalah tujuannya mengelompokkan. Sebelum kita memahami itu buku tuh apa sih, tapi yang saya miss itu adalah tujuan yang paling pertama kali harus kita lakukan sebagai seorang pembaca adalah mengelompokkan buku itu termasuk buku apa gitu. Dan yang miss juga di saya adalah ternyata kemarin kan saya cuma memahami buku itu ekspositori sama fiksi gitu kan. Nah ternyata ekspositori itu juga macam-macam gitu kan. Kemarin memang ada dibahas yang terkait theoretical sama praktikal itu kan ya. Nah itu tapi ternyata di ekspositori itu banyak gitu. Nah itu yang aku miss dan kemarin saya baru baca lagi dan saya nangkep gitu. Akhirnya ternyata di ekspositori itu bukan hanya itu. Jadi ada tuh di halaman 90 itu dijelaskan di buku How to Read a Book yang versi Indonesianya ya.
Jadi di antara buku eksposisi itu ternyata kita juga harus memisahkan gitu, mana buku-buku sejarah. Nah, dari buku-buku filsafat itu dipisahkan. Buku-buku sejarah dan filsafat dari buku-buku sains dan matematika. Nah, nah. Putus ya. Sepertinya ya keluar. Oke. Oh ini masuk lagi. Bismillah. Keluar ya? Iya. Iya. Oke, tadi sampai itu ya. Jadi saya mestinya di situ, makanya nggak bisa membedakan ketika itu. Terus di bukunya beliau juga itu dijelaskan bahwa ketika kita membaca apa ya, teori dan praktik dan teori praktik itu praktikal itu sendiri praktis. Ada juga buku-buku praktis. Nah itu cara bacanya juga beda gitu. Dan itu yang baru akhirnya kemarin saya baca kembali gitu. Gitu sih yang mau saya apa ya apa klarifikasi apa ya, intinya dari pembacaan buku kan kemarin disarankan untuk baca buku lagi. Oke, aku baca buku lagi dan itu hasilnya gitu. Jadi mohon maaf membuat gaduh ya di grup ya dan membuat bingung, mohon maaf banget seperti itu. Nah, selanjutnya yang mau saya tanyakan adalah keinget. Jadi nemu juga kemarin itu. Saya masih ingat banget karena saya pernah tanya di bagian. Nah, bukunya Kang Kevin kayaknya yang tanya ke peserta waktu itu. Bukunya Adler sendiri ini, How to Read the Book itu termasuk apa? Partikel apa theoretical? Kalau nggak salah gitu ya. Nah, terus kalau nggak salah Kang Kevin jawabnya dia bisa theoretical sama praktikal gitu kan. Alasannya apa? Nah, itu kemarin yang saya lupa gitu. Itu apa Kang Kevin? Oke. Oke, alhamdulillah. Saya coba jawab yang pertanyaan terakhir dulu. Alasan kenapa buku yang ini itu bisa disebut practical dan juga eksposisi ya, eksposisi box, bukan expository. Expository itu kan eh, kayak semacam library-nya. Nah, yang dimaksud yang Eller bahas itu eksposisi works, karya eksposisi. Yang menjadikan buku How to Read a Book itu bisa dibilang eksposisi karena kita perlu menganalisis juga buku Adler gitu yang walaupun judulnya seperti judul buku-buku praktikal, How to Read the Book, itu kan judul yang praktikal gitu. Kalau kita nggak baca yang subjudulnya, A Classic Guide to the Intelligent Reading, ya kita akan menemukan bahwa itu dari judulnya itu buku praktikal. Tapi lagi-lagi, walaupun memang judul itu menggambarkan, banyak juga judul-judul yang apa ya istilahnya mengkiaskan gitu. Dia nggak benar-benar punya sifat sebagaimana judul itu ada gitu kan. Judul ada kan sebagai idea utama dari buku itu. Tapi ada yang mengkiaskan judul itu. Ada yang mungkin salah bikin judul. Kayak kemarin waktu di kelas ada misalkan The History of Philosophy. Ya, itu tidak terlepas juga itu kesalahan-kesalahan dan kita nggak bisa nilai uh, jenis buku itu hanya dari judul buku gitu. Itu sih jawabannya. Terus ya itu saya apresiasi sekali apa Saya boleh ini ya nangkepin tentang ini sebelum ke yang lain gitu. Karena saya nemu pernyataan beliau di sini. Buku ini adalah buku praktis, bukan teori gitu. Setiap buku pedoman adalah buku praktis. Itu beliau nyampein di situ ya. Entah ini saya yang takutnya saya juga salah gitu nangkepnya. Dan dilengkapi lagi sama beliau itu di halaman selanjutnya itu bahwa walaupun itu setiap buku, contohnya beliau juga
menjelaskan gitu. Kalau buku etika itu kita kan kayak cuma kalau etika itu kayak yang cuma ini aja apa kayak teori gitu. Jadi gini, pada dasarnya setiap buku etika mengajari kita tentang cara menjalani. Nah, saya baca ini aja dari awal. Akan tetapi tunggu. Jadi mana ya enaknya bacanya? Kalau nggak di mention aja halamannya, ntar kita track sendiri, Mbak. Oke, halamannya di 92. Itu kalau 92 yang terjemahan ya. ya, terjemahan. Itu tuh di situ ada tuh dijelaskan walaupun termasuk buku etika gitu ya, walaupun mengajar kita tentang cara menjalani hidup kita gitu, mengatakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita lakukan dan kerap kita menjalankan kepada kita tentang ganjaran dan sanksi karena melakukan dan tidak melakukan. Nah, itu kan apa ya? Kayak cuma sebuah kayak teori aja, kayak nggak ada tata caranya dan sebagainya gitu. eh Kayak teorinya aja lah gitu. Misal kayak sopan santun itu apa gitu kayak eh nah itu tuh ternyata juga masuk eh kalau saya nangkep ya, nanti kalau emang saya salah ya dibetulkan aja gitu. Itu termasuk buku praktik gitu. Kenapa? Karena pembaca itu dituntut untuk melakukan hal yang itu, nanti yang akan mempengaruhi mereka bisa berperilaku benar atau salah gitu. Itu yang saya tangkap gitu. Jadi kalau beliau sendiri itu mengatakan bahwa bukunya beliau itu adalah buku praktikal gitu. Itu sih. Oke. Ya. Oke. Nah, itu yang dilakukan Mbak Anis tadi itu textual evidence. Itu yang pertama yang tadi kita baca tuh, yang di bagian argumentasi. Itu cara kita memproof, yang menunjukkan bukti. Di lain itu kita juga bisa menunjukkan bukti itu dari segi mengkonstruksi buku itu, mengkonstruksi pendapat kita. Kita bilang A adalah A itu karena B. Kita bilang buku ini adalah buku yang eksposisi karena buku ini punya sifat-sifat buku dari eksposisi. Maka dari itu kita juga bisa bilang kalau buku ini adalah misalkan buku eksposisi. Itu asal ada ada tadi yang tadi sempat dibaca, ada apa dia namanya, logi landasan logika yang valid, basic logics. Ada yang namanya ada yang namanya logical basis gitu. Saya apresiasi sekali Mbak Anies udah ya mengutarakan. Nah, sekarang ini biar nggak miss lagi dan ada yang didapat nih dari kelas ini. Kira-kira gimana ngebedain kalau kita itu lagi menduga sama kita itu lagi menghukumi, ngejudge. Ini ke semua ya, nggak cuma ke Mbak Anies. Apa yang membedakan dari laku seorang penduga, menduga, sama sama yaitu sedang Ya, kalau saya ya kemarin itu entah kalimat saya yang mana ya, saya juga bingung. Perasaan saya juga nggak mau kritik gitu. Tapi mungkin dari kalimatnya kita lihat dulu gitu. Tapi saya nggak tahu ya kalimat mana yang terkesan mau mengkritik gitu. Nggak ada kritik kan seingat saya gitu. Kalau sudah ngejudge saya nggak sepakat dan sebagainya, itu ya emang bener udah dari kalimatnya itu gitu. Oh, orang ini ngeritik nih, orang ini ngejudge gitu. Tapi kalau masih menduga itu kadang belum ada kalimat itu tapi udah ada terpikirkan kok saya menduga gitu. Itu dari kalimatnya aja ya. Saya menduga ini harusnya ini gitu. Ini ada kaitannya sama ini gitu. Itu dari kata nah, atau supaya kalimatnya. supaya orang di luar kita nih, di luar kita sendiri, kita kan nggak bisa tiba-tiba, oh kayaknya orang ini ngeduga nih, oh orang ini kayaknya ngejudge kan dari tiba-tiba, secara tiba-tiba kan nggak bisa begitu tuh.
Maka I see. saya persingkat aja nih. Ada namanya kalimat klarifikasi tuh. Makanya di bagian menjas pun Adler tuh bilang bahwa kita harus paham dulu nih. Kita harus bilang kalau kita paham baru kita boleh melakukan penghukuman nih tentang A, tentang B, tentang C. Kalau kita sedang menduga nih, berarti perlu juga kalimat awalan kalau misalkan saya sedang melihat satu pendapat ini dan ya saya saya punya menduga dengan apa yang saya bisa buktikan bahwa A ini begini, B ini begini. Jadi yang tadi bagian I understand itu adalah bagi saya itu jadi kuncinya itu. Jadi sebuah pembeda yang pembeda yang jadi basic antara yang menduga sama menghukumi itu gitu. Karena di beberapa lecture-nya pun Prof. Alatus tuh ketika ketika apa namanya? Ketika dia satu satu cerita dari murid-muridnya dari Prof. Wan tuh ketika Prof. Alatus lagi ngisi lecture ya selalu ada aja yang orang baru yang baru baru mempelajari terus dia dengan beliau doktoral gitu misalkan dia profesor dia gagah dia dengan gagahnya berdiri dan bilang bahwa kalimat pertamanya itu kayak misalkan I'm not agree gitu. I'm not agree with you gitu. Terus dia hanya berhenti sampai sana gitu terus Parwatos bilang bahwa I don't care if you are agree or disagree with me prove your prove your evidence and show me aku nggak peduli apa ya kamu setuju atau nggak setuju tapi buktikan terus ketika dia udah belajar udah beberapa lama lagi dia kembali lagi tuh dan dia minta maaf dia bilang bahwa I'm sorry bla 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 bla. Dijawab lagi I'm not sorry itu kan menyesal ya terma maaf kan sebenarnya I apologize I'm I'm not accept your sorry tapi I apologize itu punya punya tingkat yang berbeda gitu sih itu aja sih tapi overall sebenarnya saya juga nggak ada waktu kemarin saya nggak ada saya ngelihat pertanyaannya itu dan kalimat itu masih masih berputar-putar gitu jadi saya tanggapin yang satu yang bisa saya tanggapi dan sisanya ya saya balikan pertanyaan lagi gitu Mbak Anis. Iya, ya saya paham kok. Kan jadi kemarin akhirnya kan juga apa Teh Soy menjelaskan seperti itu dan sebagainya. Ini kayaknya ya saya harus introspeksi kan. Oh, kayaknya emang ya itu tadi nemunya saya akhirnya oh emang saya belum selesai baca sih. Kayaknya emang masih ini aja gitu. Kayaknya mohon Tapi maaf kalau sekali. biasa Gitu. Mohon maaf ya teman-teman. tidak apa-apa. Oke, eh, kira-kira ada tanggapan dari yang lain dari Mbak Nabila dari Nah, Tessoy? nanya. Nah, boleh. Tadi kan eh, sebelum kita mengkritisi sebuah buku, kita tuh harus paham gitu ya. Ukuran pahamnya itu apakah kita sudah bisa apa ya? Tadi dijelasin kayak outline-nya gitu. Ukuran pahamnya apakah kita sekedar bisa menjawab tugas-tugas yang di atasnya, maksudnya kayak yang di atasnya tadi kan disebutkan beberapa tahapan gitu ya, atau ada ukuran paham yang lain gitu. Jadi understand itu di bare minimumnya apa gitu, Ya. itu sih. Oke, saya pernah share ini video yang Pandoran di grup kelasnya. Oh iya. Pandoran pernah nanya ke Adler apa sih
ciri kita bahwa kita itu benar-benar paham dari apa yang kita sampaikan sama apa yang disampaikan sama penulis. Adler bilangnya, we never we never get it. Kita nggak akan pernah sampai pada itu. Yang bisa kita lakuin itu kita mendekati apa yang mau penulis sampaikan. Karena ya itu, Adler sendiri pun bilangnya bahwa itu nggak ada ukurannya, dan ya itu, as far as we can define something like authors can define, ya itu berarti kita udah, ya kita bisa bilang itu paham. Kalau kita bisa mendefinisikan sebagaimana penulis itu mendefinisikan, ya itu kan tugasnya, ya tadi tugasnya itu sebenarnya kita mengutarakan apa yang udah ada gitu, apa yang udah diutarakan kita doang. Jadi yang salah, kalaupun nanti jadi kesalahan, yang salah itu bukunya gitu. Ya walaupun tetap ada andil kita gitu ya. Gitu sih. Memang trikinya emang di sana di bagian analytical tuh. Bagian kita paham atau nggak paham tuh. Kita utarakan aja apa yang dijelaskan sama bukunya. Kalau emang kita bolak-balik nggak ngerti, ya berarti itu belum paham. Ya misalkan ibaratnya nih, eh, nah ini pentingnya kita belajar ilmu-ilmu alat lain biar kita bisa bolak-balik maksud saya itu misalkan gelas itu putih, susu itu putih, kita balik tuh, apakah dia punya logika formal tuh artinya kalau dibalik definisinya masih tetap menjelaskan itu atau enggak itu. Misalkan susu itu putih, putih itu susu, apakah semua yang putih itu susu gitu, kan enggak gitu. Nah sampai masuk ke bagian yang tadi ya, yang makanya Profesor Altus tuh bagusnya dia punya proper, sebenarnya dia ilmu alat kita, ilmu mantik itu tuh ada bagian itu juga, ada yang bagian khusus menjelaskan definisi, dan definisi itu emang harus begitu, nggak boleh nggak boleh apa namanya punya makna yang banyak. Itu sih yang bisa saya jawab karena bila Insya Allah udah nangkep sih. Tapi memang, ya mungkin saya sepakat juga. Saya belum nonton sepenuhnya sih videonya itu. Cuman sebagian udah di awal-awal saja. Cuma nggak khusyuk juga. Kayaknya perlu ditonton ulang lagi. Oke, terima kasih penjelasannya. itu cuma 7 menit kok, ada di menit kedua atau ketiga gitu ya. Itu dia. Emang dulu juga saya begitu 3 tahun 4 tahun belakang tuh, kalau misalkan kayak Pak Rizky, Pak Rijal lagi ngirimin video tuh, kadang sudah mikir duluan, ini kayaknya 1 jam 2 jam, padahal cuma 7 menit 10 menit. Ya nggak apa, itu akan berjalan. Itu menit kedua atau ketiga gitu ya, dia bilang bahwa kita nggak akan pernah sampai sebenarnya ke sebenar-benarnya gitu, kita hanya bisa mendekatinya, dan Tawan emang belum harus sampai. ya emang harus dibantu dengan ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu bahasa, ilmu-ilmu logika. Cuman ya itu, ilmu alat itu harus, namanya ilmu alat ya, ilmu alat itu emang harus ada tujuannya itu di world view, itu di alam pandangan, di pandangan alam. Kalau kita nggak belajar pandangan alam, bisa-bisanya nanti ilmu alat kita itu diperalat. Makanya makanya tuh itu waktu kelas tuh ada yang nanya kenapa banyak ulama-ulama NU, ulama-ulama Muhammadiyah yang kadang aneh gitu ya dari segi fatwanya, dari segi menghukuminya gitu. Ya karena padahal mereka dari pesantren, punya ilmu alat, punya ilmu bahasa yang mumpuni gitu. Ya itu dari segi pandangan alamnya gitu ya. Itunya beda itu. Akhirnya ilmu alatnya itu jadi diperalat. Makanya tugas kita tuh jadi banyak banget. Kita belum belajar pandangan alam dengan baik, ilmu alat kita juga kurang banget. Tapi ya
bukan hal yang mustahil, tapi bukan hal yang mudah. Ya, semoga kita bisa sabar, kita mampu menjalaninya. Ya, itu bisa konfirmasi pemahaman. Ya, betul. Saya bahasnya di apartemennya dokter gitu. Ya, itu sih. Dan itu ya banyak-banyakin melingkar sama orang-orang yang saya nggak bilang yang mesti lebih tua ya. Yang emang kebanyakannya mayoritasnya orang-orang yang lebih berilmu ya lebih tua dari kita. Kita nggak bisa lagi nemuin kayak misalkan kayak Imam Syafi'i itu umur 15 tahun itu udah ngajar gitu jadi guru besar. Nggak bisa gitu. Kita udah hidup di zaman yang beda. Gitu, teman-teman. Oh iya, saya belum nemu yang tentang itu, yang sejarah difiktifkan itu. Kalau Ederer itu masukannya di apa ya? Fiktif kan punya, nah ini balik lagi ya. Akar kata itu memainkan peran penting. Kayak tadi ya term itu nggak bisa tiba-tiba translate ke istilah. Makanya di bukunya Prof. Alatos tuh, yang Islam Covenant Proof itu, Profesor Alatos nggak menerima bahwa Islam itu bisa tiba-tiba apa namanya ditranslasikan dengan submit gitu ya. Fiksi juga, fiktif itu kan punya kata dasar. Ya, balik lagi ya, apa yang mempengaruhi bahasanya. Tapi ya sejauh yang dipahami kebanyakan common people, karena dia itu fiksi itu kan ya tidak nyata. Fiktif, fiktif dan sebenarnya punya sambung kait juga sama fakta dengan dengan fakta ya. Tapi enggak, tapi bukan terjadi. Jadi dari sepembacaan saya ini mudahnya saja, fiksi itu masuk ke imajinatif literatur juga, masuk ke bagiannya. Tapi itu di bawah apa namanya? Di bawah imajinatif literatur. Jadi di bawahnya itu ada fiksi. Payung besarnya itu imajinatif literatur. Gitu. Gitu teman-teman. Kayaknya udah agak malam di sana dan saya mesti sholat maghrib. Kalau nggak ada lagi kita akhiri. Saya balikin ke Kang Roni. Kang Roni. Terima kasih Mbak Nabila udah bantu bacain sama Mbak Ya, Anis dan lainnya atas pertanyaannya. ya. Eh, Jazakumullah, Kang Teteh sekalian, khususnya ke Kang Kevin, Teh Nabila, dan Mbak Anis yang juga telah bertanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah selesai pembelajaran kita. Semoga dengan apa yang kita pelajari bisa tertanam dalam hati kita sehingga kita bisa tentunya mengamalkan di kehidupan kita. Paling itu dari saya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pekan selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.